selamat pagi menjelang siang. Selamat siang. Saya jadi seperti ini karena saya live di dua tempat. Jadi live pertama, ada paman saya. Halo Pak Tusidu, apa kabar? Jadi saya live di dua lokasi di Instagram ini. Dan juga kalau bagi kawan yang punya teman ingin sekali melihat live stream kita juga live di Facebook page Mekar Buana. Tinggal cari aja ya langsung. Oke, saya harus lihat sini, say hello ke kawan-kawan. Kalau misalnya ada kawan yang follow Mekar Buana Facebook ingin menonton live stream kami pagi menjelang siang pada hari ini, kita taruh di jam sekarang karena kita ingin supaya ada kawan-kawan yang mungkin berada di belahan dunia yang lain mungkin bisa bergabung, karena ini kita akan ngobrol tentang angklung kuno ya, angklung gaya zaman dahulu. Jadi halo Pur. Jadi kita di sini akan ngobrolin salah satu instrumen, mungkin nanti juga akhirnya beberapa instrumen yang saat ini kita nggak lihat lagi ya. Kita tidak lihat lagi ada di perangkat gamelan angklung yang kita lihat dimainkan selama upacara kematian atau di acara-acara keagamaan lainnya. Jadi ini kita akan jelaskan, nanti Bule akan jelaskan apa itu yang namanya abonjing, kenapa dinamakan abonjing, dari mana asalnya dan sebagainya ya. Ada dua kawan di sini menonton. Hello Catherine, how are you? We're also live on Instagram, jadi semoga kawan-kawan multitasking jadinya. Iya, kayak gini semua wajahnya. Kita kenalan lagi jikalau ada memang kawan yang belum mengenal kami. Saya Putu Evi, Dan ketua saya Sanggar ketua Sanggar Mekar Buana. Ada di sini Bule saya, suami saya sendiri. Wayan Pon Semara, Pon Head. Oke. Jadi Bule memang kita suka banget ya mau menghabiskan waktu Sabtu weekend ini untuk berkenalan lagi sama kawan-kawan, melihat kawan-kawan lain di berbagai belahan dunia untuk ikut bergabung, kita ngobrol bareng. Ini santai-santai aja. Soalnya Nggak serius kita nggak bisa keluar, tapi kita masih ingin sebagai seniman, kita masih ingin ngobrol tentang gamelan ya. Ngobrol tentang gamelan Bali kuno, terus kita biar ini tidak tenggelam hanya karena ada pandemik ya. Catherine, jadi ngasih dukungan moral ya para teman-teman seniman dan seniwati di kadang-kadang kita Bali juga, dan seluruh dunia ya. Ya, kadang-kadang kita invite kawan-kawan yang lain. Tapi kali ini kita agak kangen deh main gamelan angklung ini sama keluarga. Jadi kita berusaha bisa bikin seperti ini. Kayak Bule mungkin biar nggak lama-lama, waktunya sering habis karena kita ngolor ngidul. Mungkin Bule bisa start aja beli phone. Bisa. Jadi sebenarnya topik penelitian saya selama 22 tahun ini gamelan Semara Pegulingan, atau saya suka bilang gamelan Semara gitu. Cuma mungkin ke belakang 3-4 tahun ini sempat saya tertarik sama gamelan angklung. Begitu, karena kebetulan kita dapat beli gamelan angklung yang tua. Kemudian yang namanya kita di Mekar Buana, kita penasaran dengan gamelan yang yang langka ataupun yang sudah punah. Mungkin ada di antara teman-teman yang lagi nonton, mungkin ada yang belum tahu bahwa cukup banyak gamelan Bali sudah punah. Mungkin ada sampai atau lebih dari 10 jenis gamelan Bali sepengetahuan saya sudah punah. Jadi itu sama seperti binatang dodo yang tidak ada lagi di dunia ini. Jadi kita di Mekar Buana berusaha untuk bukan membangkitkan kembali, tapi menghidupkan kembali melalui sistem dokumentasi, kemudian perekonstruksian, pemugaran, kemudian repatriasi di desa tempat asalnya. Jadi karena gamelan punah, namanya punah ya, biasanya di tempat asalnya A gendengnya sudah hilang, B instrumennya tidak ada lagi. Nah, dalam hal
angklung kuno, saya suka bilang angklung kuno, itu sepertinya hanya beberapa desa yang masih punya perangkat gamelannya, tapi sayangnya perangkat gamelan itu tidak lengkap lagi. Dalam arti kalau kita mematok pada buku yang kuno seperti bukunya Colin McVie dari tahun 1932 sampai 38, gamelan yang lama itu sangat lengkap, jadi berisi instrumen yang terbuat dari bambu dan sebagainya. Jadi saya penasaran kok itu bisa hilang dari dunia, dari Bali ya, dari bumi Bali. Kenapa beberapa instrumen itu udah tidak dipakai lagi gitu? Apakah ada misalnya kalau andaikan dia dibawa ke Bali, apakah memberi nuansa tersendiri atau bagaimana, itu maksudnya Pon? Iya, dan menurut saya itu perangkat angklung kuno itu sebenarnya cukup berbeda dengan yang kita bilang angklung kelentangan yang sering kita lihat di upacara ngaben di wilayah Bali Selatan atau di seluruh Bali. Angklung juga beda dengan angklung daun 6, daun 5, daun 6, daun 7, daun 8 yang ada di Buleleng. Jadi tetap ini bilahnya 4, hanya dari berbagai aspek dia sangat berbeda. Jadi saya berani bilang ini sebenarnya perangkat gamelan yang berbeda dengan angklung yang kita tahu di masa kini gitu. Jadi menurut Blipon ini penting banget nggak sih kita sebagai penting nggak sih alat ini, terutama yang namanya abojing ini dibangkitkan lagi, terus menjadi bagian dari sebuah orkestra angklung, terutama untuk dibawa dan dimainkan kembali di zaman sekarang. Penting nggak sih menurut kamu? Ya, menurut saya itu penting karena kita sudah kehilangan cuplikan daripada masa sejarah, dalam arti fase di mana gamelan itu alasan pertama maksudnya. Pertama gamelan itu lahir, kemudian berkembang, kemudian sampai mungkin zaman Jepang masih ada yang memainkannya. Setelah itu saya tidak tahu tahun persisnya gamelan itu menjadi punah. Mungkin boleh saya ambil alatnya, mungkin yang hanya yang kecil dulu saya ambil ya, karena biar lebih mudah ya. Jadi walaupun hari ini kita temanya itu sekitar instrumen angklung abonjing, dalam orkestra angklung ini ada banyak sebenarnya alat musik, baik yang terbuat dari bambu maupun yang terbuat dari perunggu atau berbilah perunggu yang sudah tidak ada lagi. Ini salah satu contohnya. Ini yang pertama yang kita rekonstruksi dengan bantuan sumbangan dari kawan di ukuran besar ya. Ini yang kecil ya. Ini prototype. Biar lebih mudah anak-anak untuk memainkan. Jadi begini kawan-kawan, kita lihat, oh itu kayak angklung yang kita lihat di ini ya, Sunda. Di Sunda gitu. Kok bisa di Bali kita punya angklung seperti ini, tetapi malah di Sunda lebih dikenal luas sampai ke internasional, sedangkan kita di Bali punya angklung seperti ini yang cara memainkannya sangat berbeda, khas angklung Bali. Kenapa kita nggak tambahkan ini menjadi salah satu kekayaan gamelan Bali? Nah, itu menurut saya alasan berikutnya ya, kenapa sangat penting sekali kita membuat list jenis instrumen yang kita temukan di Bali yang adalah salah satu bagian dari orkestra yang besar yang kita bisa jaga kelestariannya. Karena saya yakin dengan tambahan layers dari lapisan suara dari instrumen seperti ini di dalam sebuah angklung, mungkin kita juga bisa lihat nanti ini cocoknya seperti apa sih dimainkannya, karena tiap zaman berubah pastinya jenis ciptaan musik-musik gending-gending itu juga berpengaruh ya. Mungkin itu juga menjadi akibatnya kenapa instrumen ini tidak dimainkan lagi di dalam sebuah orkestra gitu, ya enggak sih? Iya. Jadi kan nanti kita dengar demonstrasinya atau kita mendemonstrasikan instrumen-instrumen ini bersama anak-anak. Kalian akan memperhatikan mungkin suara ini punya nuansa alam. Jadi sepertinya instrumen dan konsep bisa bilang komposisi gending angklung yang kuno itu
itu lebih dekat dengan alam daripada mungkin gamelan yang kita dengar zaman sekarang. Ya. Jadi begitu kita kehilangan alam, sawah, kehidupan agraris, terutama di tempat asalnya di daerah Karangasem, mempengaruhi juga ya cipta-ciptaannya atau apa namanya jenis-jenis gendingnya atau nuansa-nuansa gendingnya gitu ya. Jadi mungkin saya bisa cerita sedikit tentang apa namanya umur atau perkiraan umur abonjing tersebut. Nah, orang kan suka bilang angklung kocok. Nama aslinya menurut di prasasti yang saya dapat dari informasi dari bukunya Pak Prof Bandem. Prof Bandem. Namanya Gamelan Bali di Atas Panggung Sejarah. Oh, ini buku. Ya, buku yang Bandem, ya. Keluar kalau nggak salah tahun 2013. Nah, beliau kan mengupas sejarah gamelan keseluruhan dan menurut penelitian beliau di abad ke-11 di tahun 1022 dalam prasasti Batuan ada disebut instrumen abonjing. Terus dalam kurung beliau menulis angklung bambu. Angklung bambu. Jadi kemungkinan besar itu yang diartikan itu angklung kocok. Tapi ada lagi disebut di buku ini di abad ke-9 dibilang ada pabunjing. Tapi dalam kurung dibilang penari. Nah, kira-kira apakah itu artinya pemain bonjing atau abonjing itu masih sebatas dugaan. Tapi saya dengar jadi ada kemungkinan awal abad ke-9 atau sekitar antara abad ke-9 dan abad ke-11 sudah ada instrumen tersebut di Bali. Ini juga disebut tadi selain abonjing, mungkin panjangnya penyebutannya mereka juga sebut bonjing gitu ya. Mungkin, tidak tahu. Saya lihat abonjing di sini. Abonjing ya. Abonjing. Nah, kalau instrumen abonjing itu berdasarkan penelitian saya di desa di Bali ada 4 macam abonjing. Kalau yang ini sebenarnya abonjing yang paling kecil nadanya, yang ini berisi nada kantilan 1 dan swir 2, isep umbang. Jadi ini kalau main yang kecil aja, dia sebenarnya ada suara besar dan kecil, laki dan perempuan. Yang lakinya lebih tinggi, perempuan lebih rendah. Kemudian ada satu sendiri. Nah, ini satu jenis, yang ini isi 3. Ada juga yang isi 3, yang ada besar 1, menengah 1, kecil 1. Dalam yang isi 3 itu tidak ada sistem pengisap pengombang. Kemudian ada yang isi 2 saja, seperti ini, yang seperti kita sering lihat di Sunda. Itu hanya ada 2 nada. Perlu diketahui ini nadanya sama, cuma bedanya oktav tinggi dan rendah. Kemudian ada yang isi 4, yang ini paling berat, yang ini harus dijauhkan. Ya, kayak gini. Ya, yang ini isi perempuan dan laki, dan suaranya sangat keras. Coba dibunyikan. Ini nadanya sama, cuman tinggi gitu ya. Ya. Pasang bisa biar ada suara getar gitu ya. Ya, jadi ya. Jadi kalau dipakai seperti ini. Jadi begini, seperti kita banyak lihat ya, kalau nggak kayak gamelan di Jawa, biasa itu bunyinya 1 gitu ya. Ya, dikocok jadi melodis dia. Sama kayak gamelan yang berdaun berbilah ini bilah kerawang itu, kalau kan laki perempuan kan ini ya, berpasangan dia, jadi menghasilkan sebuah suara yang bergetar ya kan. Jadi sangat beda, itu menjadi kekhasan dari gamelan Bali. Bahkan di angklungnya pun kita bisa melihat itu ya kan ya. Jadi berpasangan laki perempuan untuk menghasilkan suara bergetar ini. Jadi disebut di bukunya Colin McPhee Musikan Bali yang ini ya, saya hanya punya kopian dari perpustakaan ISI. Dibilang
gamelan angklung ini walaupun instrumennya mirip sama yang di Sunda, yang ada 2 ataupun ada yang di Sunda isi 3 kalau nggak salah, cara memainkannya sangat berbeda. Dalam arti kalau di Sunda mereka kocok jadi buat suara melodis, jadi digetarkan seperti tadi. Sedangkan kalau di Bali zaman dahulu dia ngubit, jadi dia ada lilitan, ubitan. Kayak ngotek gitu. Ya, jadi jadi cuma digesek sekali, kayak gitu. Dimainkan oleh satu orang juga sama ya. Ya, jadi jadi satu orang main satu, kemudian temannya main seperti reong. Kalau reong Belaganjur kayak gitu. Jadi dibagi 4 bagian, per orang main satu aja begitu. Jadi ada saut-sautan, ya. Jadi ada 2 polos, 2 sangsih. Nah, kemudian mungkin belum diperhatikan, apa sudah bisa diperhatikan? Ada lonceng di sini. Itu cuma hiasan, tapi tidak hanya sekedar hiasan, sebenarnya ini memberi nuansa bunyi, ada bunyi lonceng. Karena dalam perangkat angklung kuno tidak bersih cengceng ricik yang kecil, tidak bersih gentora seperti itu. Jadi ini kasih nuansa lonceng. Jadi kalau buat kita untuk membedakan antara angklung kocok juga yang ada di Sunda dan yang ada di Bali, kita bisa lihat juga bahwa nada angklung itu tidak sama. Jadi kalau yang di Sunda kan masih mengikuti nada do re mi ya kan? Terus sejauh saya tahu, saya tidak begitu mengenal musik Sunda. Terus kalau angklung yang kita punya di Bali ini kita lihat mengikuti orkestranya. Jadi kalau misalnya kayak yang di Selat itu ya kan dia masih ada culik. Dia masih punya angklung kocoknya. Cuman yang lama sudah rusak, terus mereka buat baru lagi, tapi tidak digunakan karena tidak tahu cara memainkannya. Tapi mereka masih simpan. Nah, nadanya itu berdasarkan gamelan orkestranya gitu. Nah, kita juga di sini akhirnya karena melihat bahwa ada dokumentasi di buku dalam bentuk foto di buku Colin McVie, akhirnya kita menggunakan dokumentasi foto tersebut untuk mengembalikan lagi bagaimana kelihatan fisik dari angklung yang ada di Bali gitu. Kita senang sekali ada kawan pembuat angklung bambu yang ada di Bali yang juga membantu kita untuk merekonstruksi instrumen ini. Ya, ada juga beberapa instrumen yang kita juga balikkan kembali, mencoba untuk mendengarkan apakah suaranya akan menjadi berbeda. Dan lagu-lagu yang kita mainkan juga yang ada dalam catatan buku Colin McVie untuk mengetahui juga seperti apa sih gending-gending yang dimainkan zaman itu dengan alat yang yang tadinya ada. Nah, sangat sekali memberi nuansa berbeda. Jadi kalau kita pertama kali mendengar mungkin kita tidak terlalu berpikir bahwa ini adalah gending yang dimainkan oleh orkestra angklung, karena orkestra angklung zaman sekarang gending-gendingnya itu sangat sekali berbeda gitu, lebih ngebiar dia karena koteannya dibawa oleh gangse ininya ya, gangse pemadenya. Jadi tidak angklungnya yang memainkan kotekan-kotekan tersebut. Jadi sangat sekali memberi nuansa yang berbeda. Bentar kita bahas struktur ya. Bahas struktur. Jadi kita masih berfokus pada instrumen yang jadi dalam barongan angklung kuno di Bali dulu ada cukup banyak alat berbilah bambu. Satunya abonjing yang tadi yang ada 4 macam yang dikocok sekali aja seperti ubitan reong. Itu pun dalam komposisi angklung kuno, reong sama abonjing itu sama gerakan, pukulannya atau gesekannya sama, cuma ya mungkin dikasih variasi karena reong kan bisa lebih cepat dan ini kan cukup berat, apalagi isi 4. Ini berapa? Mungkin 1,5 kilo ini. Kalau satu orang mainin 2 itu ya kalau main yang gendengnya sangat lama itu sangat tidak
gimana ya, capek, cepat sekali capek. Jadi kemungkinan dulu di Bali ada apa namanya 4 oktav jadinya. Ada yang ini sih berisi 2 oktav, terus yang oktav lebih tinggi. Jadi jumlah angklungnya kemungkinan 8 dalam satu perangkat angklung. Jadi kita di sini Ya, ada berarti 8. ada 8 pemain angklung kayak gini. Kemungkinan karena di foto kelihatan ada lebih dari 4. Jadi tafsiran saya itu sebenarnya 5 atau sampai 8 diperbanyak bisa begitu. Kemudian kita melihat instrumen yang lain seperti apa, saya angkat ya. Bentar, ini saya putar ya ke situ sebentar. Yang kedua itu gerantang. Itu yang dibilang sama Colin McPhee, gerantang yang ini. Jadi sepintas kayak rindek. Atau rindek, kalau ada rindek atau apa namanya itu? Tingklet. Nah, kalau ini di zaman dahulu di Bali kebanyakan orang bilang gerantang. Gerantang. Jadi dulu ada instrumen gerantang dalam gamelan angklung, ada dalam gamelan Semara Pegulingan juga, tapi sudah punah. Kita sudah rekonstruksi di sini. Nah, gerantang ini dipukul dengan pemukul atau panggul, kalau orang Bali bilang panggul, yang kayu ya, keras, tidak berisi karet, sehingga suaranya seperti ini. Jadi itu contoh suaranya. Jadi dia 2 oktav, 4 nada, sama seperti angklung yang zaman sekarang nadanya 4. Pastinya orkestra tetap sama. Jadi jika kawan-kawan di Banjar atau milik sendiri itu punya angklung orkestra yang model sekarang, itu masih sangat memungkinkan jika kawan ingin menambahkan instrumen-instrumen yang ada di angklung zaman dahulu gitu. Nah, kemudian yang kedua ini namanya cungklek. Nah, kita punya kawan yang berbaik hati yang sumbangkan bilah cungkleknya, namanya Pak Gusti dari Rindek Piano. Jadi mungkin kalian sudah kenal sama Pak Gusti dari Rindek Piano yang ahli buat instrumen bambu. Beliau Sama Pak Gusti, sumbangan daun bambunya yang kita rekonstruksi. Jadi ini di tengah-tengah pukulannya. Jadi dia temannya gerantang. Jadi gerantang irama gerantang jatuh di mat, di tempo gamelannya. Kemudian ini main di tengah-tengah. Ini namanya cungklek. Kemudian ada juga angklung yang tidak berisi gerantang. Jadi hanya ada cungkleknya. Kita punya 2 barung. Sebenarnya 3 barungan angklung di Mekar Buana, 2 yang punya pelawah. Yang satu lagi ini bilah yang saya dapat itu dari Lombok, tapi gamelannya asal dari Bali, karena gamelan Lombok yang lama itu dibawa ke Bali di zaman kerajaan Karangasem. Jadi ini instrumen ini direkonstruksi. Mau saya dekatkan, Bon? Didekatkan aja ya. Jadi cungklek gaya Lombok. Nah, di sana ada desa Seraya Duman. Nah, di Lombok Barat kemungkinan besar desa Seraya Duman itu Duman maksudnya pembagian dari desa Seraya di Karangasem dulu. Jadi di sana ada gong gede atau gong kuno yang dibawa ke sana zaman kerajaan Karangasem, dan juga gamelan angklung. Nah, gamelan angklung di sana masih ada. Kalau ini rekonstruksi daripada instrumen cungkleknya, ya, nadanya sangat berbeda. Gendengnya sama tapi nadanya beda.
nadanya sangat berbeda. Sebentar kita akan bahas nada angklung tua. Dan di Lombok banyak yang berisi ini instrumen gangsa jongkok. Nah itu semua instrumen bambunya. Kalau ini bisa diturunkan. Oke. Di Lombok masih biasa gamelan angklung berisi gangsa jongkok. Kalau di Bali, sepengetahuan saya sudah tidak ada lagi. Tapi ada kemungkinan di daerah Karangasem atau Singaraja mungkin masih ada instrumen gangsa jongkok angklung atau saron. Saya sempat menemukan pelawah atau ini kalau bahasa Jawa rancakan resonator yang bagian kayu ini di Museum Gunarso, tapi tidak berisi Daun. bilah. Nah ini bilahnya mungkin ratusan tahun, suaranya sangat tidak selaras waktu saya dapat dari Pandai Gong di Bali. Jadi saya perbaiki, saya laras, saya buatkan tempat rancakan yang mini seperti ya, ini sangat mungil, kecil, bilah sangat kecil, tebal seperti ini. Jadi ada 4, sebenarnya kita keluarkan 2 aja. Jadi suaranya seperti ini. Jadi dia sangat nyaring. Biasanya satu orang main 2. Sama seperti gamelan gambang. Berarti tidak untuk ngotek ya? Tidak. Jadi dalam angklung tua tidak ada instrumen berbilah yang main ubitan. Tapi di Lombok ada yang main semacam oncangan, jadi sautan. Ya seperti itu. Di Bali dulu menurut McPhee yang membawa kotekan ya, pola interlocking itu hanya instrumen reong dan abonjing atau angklung kocok. Nah, apa lagi ya? Jadi jenis gendingnya kayak gimana, Fon? Ada juga instrumen tambahan yang saya tidak keluarkan, yaitu 4 macam ceng-ceng. Jadi dalam angklung kuno ada 5 pasang ceng-ceng, tapi 4 macam. Jadi ada ceng-ceng yang paling besar seperti ceng-ceng kopiak yang memainkan seperti mat. Karena dalam angklung tua tidak ada instrumen yang menjaga mat selain ceng-ceng. Jadi tidak berisi tawa-tawa, kempli atau kajar, juga ceng-ceng ricik tidak berisi. Kemudian tidak ada instrumen yang tidak ada yang menjaga mat ya. Jadi yang menjaga mat itu ceng-ceng kopiak. Kemudian di tengah itu ada lagi penyalah yang lebih kecil sedikit. Kemudian ada yang lebih kecil lagi di tengah-tengah. Kemudian itu sudah 3. Terus ada yang keempat, itu dibilang kecicak kalau nggak salah. Jadi dia main seperti pola belagandur yang zaman sekarang atau dalam gamelan gong gede, pola tradisi ceng-ceng kopiak, tapi dia kecil. Jadi ada 2 sautan. Begitu kita ada di sini. Ada ceng-ceng itu. Jadi instrumen itu memberi nuansa yang lebih agung pada ensemble angklung kuno ini ya. Jadi dari aspek struktur gendingnya, kalau gending angklung yang tua itu sangat polos, tidak banyak isi hiasan. Jadi ada sangat yang sekali ya berbeda dengan angklung yang kita dengar. Ya, yang membawa melodi itu 8 atau 12 gangsa, ada pemadai, ada kantilan, 4 atau pemadai, 4 kantilan, 6 pemadai, 6 kantilan. Kemudian yang itu membawa melodi. Jadi melodinya biasanya polos gitu, atau mungkin bisa dibuat
nguncang dia. Kemudian melodi pokok atau pembagian gending, bukan melodi pokok ya, pembagian gending itu dibawa sama jegogan. Jadi dalam angklung kelentangan, jegogan itu berfungsi seperti, kebanyakan gendengnya berfungsi seperti jublat. Jadi betul-betul dalam angklung kuno itu jegogan itu memang fungsinya jegog. Kemudian gendengnya sangat pendek. Jadi dia seperti lagu berulang-ulang seperti lagu anak-anak. Kata Colin McVie tidak ada dinamisnya. Jadi keras terus, tidak ada suara lembut, gendengnya keras. Kemudian kecepatannya sama terus sampai terakhir ya baru pelan, mungkin sekali udah selesai. Apa istilahnya sap-umbang itu? Ya, tidak ada. Jadi ada. itu ya sama seperti selonding yang zaman dahulu atau gambang, tidak ada suara bisa umbang ya pada umumnya itu. Nah, tapi kemudian boleh menurut kamu boleh nggak diisi kalau kita ya bisa saja, cuma ya zaman dahulu kepolosannya tidak ada lagi. Ya. Satu lagi instrumennya saya lupa bahas, itu trompong. Jadi menurut kawan-kawan di daerah Bebandem dan saya lihat juga di YouTube, saya lupa di Karangasem mana, itu masih ada yang berisi trompong. Jadi trompongnya berbilah 8 jadi 2 oktav. Di Lombok itu masih umum pakai trompong. Kemudian cara mukulnya di Bali dulu katanya lebih seperti trompong Semarang Style 5, jadi agak cepat, 2 tangan seperti ini, jadi seperti orang menari. Tapi saya melihat di YouTube zaman sekarang kalau orang main trompong angklung lebih seperti mengikuti pukulan reong sedikit, terus lagi beralih ke pukulan trompong. Kita belum ada dana untuk berkonstruksi trompong karena saya tidak dapat trompong dalam barongan lama ini. Jadi pelan-pelan habis pandemi ini. Nabung ngumpulin hunting dulu. Ya, jadi satu lagi kempur. Kalau kempur dalam angklung kuno dia cukup besar, tidak kecil seperti kempur yang kita lihat di angklung kelentangan. Biasanya angklung kelentangan kempurnya pung pung pung. Jadi jauh lebih besar. Jadi lebih seperti kempur bebatelan. Mau diiniin pon panggil tuh anak-anak mungkin ya? Ya mungkin. Untuk kita kasih demonstrasi sedikit. Mungkin Ya, ada beberapa satu kawan. lagi mau ngomongin Laras sedikit sambil Oke. Evi Panggil anak-anak ya. Ini juga Fon, saya mau kasih tahu mungkin beberapa kawan, apalagi saudara-saudara, karena ini angklung ini lumayan kita pakai eksplorasi untuk sambil ngajarin keluarga kita mengenal berbagai jenis orkestra gamelan Bali. Jadi kita sebenarnya sudah hampir sering ya posting-posting bagaimana proses kita belajar dan mengajar keluarga. Itu biasanya kita juga udah beberapa taruh di YouTube. Jadi gending-gending yang nanti kita akan demonstrasikan juga semuanya adalah gending-gending yang sudah dipelajari juga oleh keluarga dari buku ya. Dari catatan yang dibuat oleh Colin McVie ya. Beberapa juga ada yang dari rekaman-rekaman ya. Kalau gending Lombok ya. Jadi perlu diketahui sejauh saya tahu sama sekali tidak ada rekaman gamelan angklung kuno, gamelan angklung kuno sejenis ini. Jadi saya sudah search di seluruh dunia, di pengarsipan di seluruh dunia, semua angklung yang direkam zaman sudah mulai tahun 1920-an itu angklung yang bisa dikatakan angklung kelentangan, bukan angklung yang berisi angklung bonjing dan instrumen bambu lainnya. Jadi itu sangat disayangkan, tapi kita beruntung sekali. Colin McVie dalam buku Misalkan Balinya, beliau sempat notasi beberapa gending angklung, satu saja yang lengkap, yaitu gua maling taluh. Jadi kita belajar dari notasinya. Bentar saya perlihatkan.
Ini gending yang ada di Notasinya. Desa itu ya. Jadi gending ini dari Desa Culik. Beliau notasi pakai notasi piano. Jadi saya agak lupa cara baca notasi piano, tapi saya belajar ulang, kemudian agak lama prosesnya, belajar semua lapisan gamelannya termasuk kendang. Kendangnya itu mengikuti pukulan reong, jadi Sana. cukup polos dia. Sana. Sini. Mau diikat rambutnya. Mau diikat rambutnya. Jadi Desa Culik itu ada di Karangasem di Bali Timur. Jadi kita setelah pelajari gendengnya di sini, saya cari tahu lewat komunitas Trash Hero kita, lewat Trash Hero Ketelangu, kita hubungi teman-teman di daerah Ahmad. Kebetulan ada satu yang punya kenalan di Desa Culik, Pak Astiko. Itu kemudian sayangnya Pak Astiko tidak bisa hadir hari ini karena istrinya sakit. Jadi saya dapat menghubungi beliau lewat WA. Terus saya tanya-tanya tentang angklung di sana, apa gamelannya masih ada? Terus dia bilang ya masih ada gitu. Terus saya tanya instrumen bambunya masih ada? Oh masih ada beberapa tapi tidak digunakan katanya. Terus saya mulai tanyakan instrumen bambu yang lain, gangsa jongkok dan sebagainya. Terus dia bilang, oh yang itu tidak ada lagi. Terus saya perlihatkan kita latihan gendeng yang dicatat sama McPhee. Terus dia bilang, oh gendeng itu tidak ada lagi. Kemudian kita sempat berlibur sambil sambil clean up, pungut sampah plastik di pantai di Ahmad bersama Trash Hero Ahmad. Kemudian di jalan pulang kita mampir ke Banjar Kebon di Desa Culik, Karangasem. Kita bawa instrumen ini, congklek, kerantang, bonjing, sebagainya di mobil. Terus kita memperlihatkan instrumen kepada mereka dan kita memainkan gendeng yang kita pelajari di buku McPhee. Mereka kaget sekali, termasuk ada seorang kakek yang berumur 80-an. Dia pernah melihat instrumennya, tapi dia tidak pernah dengar orang memainkannya. Kemudian dia bilang semua gendeng yang dicatat sama McPhee, saya coba mencontohkan di gangsanya mereka. Semua gendeng itu tidak ada lagi. Jadi mereka sudah main gaya angklung yang kekinian. Nah, setelah kita merepatriasi melalui keluarga gendengnya mereka di desa di Banjar Kebon itu, belum ada seminggu mereka sudah pelajari gendengnya dan rekam videonya terus dikirim ke kita lewat WhatsApp. Jadi kita sekeluarga senang sekali melihat hasil daripada proyek kecil repatriasinya kita. Jadi kita melakukan proyek ini tanpa dana dan atas rasa semangat saja, karena kita atas juga rasa pengen tahu kita. Karena juga nggak ada salahnya ya, misalnya di desa yang memang sudah memiliki gamelan ini, itu tahu sedikit background dari gamelannya atau historinya. Jadi setelah mereka diperkenalkan gendingnya, saya yakin karena ini gendingnya sangat sekali sederhana, saya yakin tukang gamel di sana bisa menggunakan lagi orkestra tersebut bahkan untuk menggali generasinya. Jadi setidaknya bisa nyuntikin ini loh gendingnya lebih sederhana kayak menyanyi. Jadi ini bagus untuk diperkenalkan ke generasi yang baru. Jadi lebih memudahkan daripada langsung diperkenalkan ke gending-gending yang lebih rumit ya kalau angklungnya mungkin yang sekarang. Ya, contohnya keluarga kita belajar gamelan dari nol, belajar gamelan selonding pertamanya itu pun gending selonding yang sangat langka, yang polos-polos sekali. Kemudian kita coba nantang mereka sedikit, coba angklungnya ini, mereka senang sekali juga. Di samping gendingnya lebih sederhana daripada selonding pada umumnya, kita bawa alatnya ke sanggah di situ untuk ngayah-ngayah ke sanggah gede, tidak berat, instrumennya ringan kecil, jadi kita gampang. Tapi itu mungkin memang kan fungsinya di angklung sering dibawa kemana-mana ya, kayak dari Banjar gitu menuju ke tempat pemakaman, setre gitu, jadi lebih ringan. Nah, bisa kita lihat kok angklungnya sangat kecil ya, tadi juga yang jongkok itu juga kecil. Nah, angklung yang asli kuno yang kita punya ini juga, yang koleksi ini juga ukurannya kecil, gampang sekali dibawa kemana-mana. Ya, jadi cocok untuk orang kecil seperti ini. Pindah ke sini ya.
biar bisa lihat Ini angklung. mau Ini pemadainya, tapi dia seperti ukuran gamelan angklung yang baru tapi ukuran kantilan, tapi ini pemadainya. Oke, kita mau ngasih ini demonstrasi nggak? Iya. Oke, kita mau demonstrasi ya. Saya taruh di sini aja biar lebih kelihatan semua. Saya naikin dikit. Puan main yang mana? Saya main angklung ininya ya, kocoknya ya. Semua bisa lihat ya. Ya, saya nyari angklung pasangannya. Saya duduk gitu ya. Di sini baru saya kelihatan karena teman-teman di sana. Buat keluarga yang di Sindu, semoga menonton. Maaf belum berani kita memulai latihan ya, padahal saya sudah kangen sekali setiap weekend kita latihan, tapi semoga ini bisa mengobati rindu sedikit ya. Oke. Oke, itu tadi angklung yang pakai apa namanya abonjing yang isi 4 bilah-bilah tadi. Nah sekarang kita mau pakai yang ada gang sejongkoknya, gaya lama juga. Dan keluarga di Sindu juga udah pernah memainkan ini. Dan ini mengasihkan banget ya, karena challenge banget untuk memainkan saling saut-sautan angklung tersebut. Aku sama kamu ya. Itu kurang apa? Ini yang ini. Semua bisa dengar ya. Ready. Kan kurang ke sini sedikit. No, ke sini. Kurang masuk. Iya. Oke, sudah. Oke, kita. Ini ke sini.
Nah, sekarang kita akan coba memainkan angklungnya aja ya, yang kita model akan mini. coba ya, kurang latihan, jadi maklum kalau kita ada kesalahan. Kita mau mainkan 4 angklung ini yang dimainkan satu orang main satu. Satu orang main satu. Mana punya kami? Itu punya siapa? Itu yours kan? Itu kalau bisa. Semi nggak kelihatan. Ini sampingan sedikit nah. Ulung. Ini cara memainkannya satu-satu ya. Ini sebenarnya cara aslinya. Jadi satu orang pegang satu, sama seperti main reong, legandur. Oke, mulai dari sana. Buat kesalahan. Maaf. Udah lama nggak main. Tapi memang kalau main 4 memang butuh koordinasi banget. Ya, apalagi kalau cepat ya. Iya. Dan kalau musiknya karena berulang-ulang, udah semakin berulang kita main, kita sering banget akhirnya keseleo. Sekarang kita jelaskan pukulan gangsa jongkok. Ini demonstrasi terakhir ya. Jadi Prana bisa main kempur, saya main gangsa jongkok, Semi main kempur, Jadi cangmeh. jadi main Oh, oke. Berarti mau hadap sini, ya, biar kelihatan tukang gongnya. ya. Kalau gitu saya pindah ke sini aja ya, kameranya ya. Karena nggak kelihatan kok. Ini hadir. Oke, angklung yang mana kamu mau aku main? Prana tetap di Yang ini? ya. Maju ya. Semi menang. Saya duduk di sini aja sama. Saya nggak kelihatan loh, Pon. Di tengah-tengah bisa? Aku mau. Nggak kelihatan sebuah kelihatan. Nggak bisa kelihatan semua. Gangsa jongkoknya Oke. Rana di cage. In the cage. Oke, ready. Jadi itu pukulan gangsa jongkok sangat sederhana. Jadi dalam pola itu yang ini harus membawa melodinya seperti tumpe. Jadi dalam barungan lain dia kayak gerantang.
kalau tidak berisi tungklik dia pegang matnya, kemudian ini main pokok gending gitu, yang sejongkok. Jadi dalam gamelan Bali yang zaman sekarang instrumen ini sudah tidak digunakan dalam instrumen gamelan angklung Bali. Ada satu lagi instrumennya saya lupa sebut, itu jenis trompong yang berbilah kayu atau bambu, namanya trompong beruk atau trompong mesi beruk. Beruk itu batok kelapa yang dipotong setengah, dibalikkan, digunakan sebagai resonator dalam trompong sederhana. Dalam buku Colin McPhee ada fotonya. Instrumen ini kami di Mekar Buana belum Diisi ada kan di diisi filmnya? ada. Kami belum rekonstruksi di sini. Ini foto trompong beruk. Jadi resonatornya itu dari beruk gitu. Dari beruk juga ada yang pakai buah mojo. Buah Kalau di mojo. daerah Tenganan buah mojo. Ya. Itu bisa dibuka untuk pertanyaan. Oh iya. Kita lihat jamnya dulu. Kita ada sedikit waktu. Mungkin kalau kawan-kawan ingin bertanya, bisa dipersilahkan. Nih kawan-kawan di Facebook belum ada. Buat kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan ditanya. Atau bisa juga kalau misalnya kita nggak sempat ada sesi pertanyaan siang ini, tidak masalah. Selalu bisa follow Instagram dari siapa Instagrammu? Wayan Pon Semara gitu ya? Pon underscore Mekar Buana. Wayan Pon underscore Mekar Buana sama Putu Evi underscore Mekar Buana. Jadi lewat message bisa ditanyakan pertanyaannya. Misalnya mungkin butuh informasi, boleh coba aja ditanya. Nanti saya kalau misalnya di Instagram saya bisa langsung connect ke Blipon, karena Beli Bule juga bisa akses ke ininya Facebook Instagramnya kita gitu. Oke, mungkin kalau memang ada pertanyaan sekarang bisa, kalau mau request langsung bisa ditulis aja langsung. Kalau mau tanya-tanya kita bisa jawab. Kita cuma punya waktu 7 aja Pon, 7 menit. 7 menit, waktunya 7 menit aja. Jadi di daerah Kerasem yang punya instrumen seperti ini, fungsi angklungnya memang untuk ngaben menurut narasumber teman-teman saya di daerah Culik. Kemudian saya sempat ke Desa Prasi. Desa Prasi dulu ada angklung berisi trompong, tapi mereka bilang sudah tidak ada trompongnya lagi. Jadi saya anggap gendingnya mungkin tidak seperti yang dulu, itu belum bisa dilacak. Kalau di daerah Babanda masih ada angklung berisi trompong. Kemudian saya dengar di daerah Kerobokan ada angklung, jadi di Badung ya ada angklung berisi angklung kocok. Di universitas di Hawaii ada seperangkat angklung kocok, seperangkat angklung ya kuno yang dibeli dari Puri Sabo tahun 1950-an. Itu berisi angklung kocok juga. Berarti di daerah Gianyar dulu ada perangkat angklung yang Isinya juga kocok, itu ya, isi ya. angklung kocok. Jadi sepertinya dari pengamatan saya, angklung yang lama ada 2 jenis laras, satu deng, dung, dang, ding, satu lagi lebih rendah, dong, deng, dung, dang. Jadi kita bisa dengar dari laras yang ini. Yang ini larasnya lebih mendekati laras yang atau seperti laras yang zaman sekarang. Panggulnya dijual. Gangse tergender angklung yang lama juga panggulnya tidak seperti ini. Ini kan panggul gangse biasa, tapi ini tanduk, jadi untuk gangse Untuk jongkok. yang mepacak yang itu ya, Dulu angklung lama berisi pakai panggul yang dari kayu gender, kepalanya, tapi tidak berisi kletekan. lehernya. Oh, jadi tidak ada bunyi kletek-kletek kayak di gender ya. Jadi nadanya neng dong. Jadi ini nada
biasa kalau di Bali, terutama di Bali Selatan ya. Tapi kalau kita dengar larasnya ini jauh berbeda, jadi lebih mengarahkan ke dong, deng, dong. Oops, sorry. Jadi sepertinya ada dua jenis laras zaman dahulu, tapi itu belum bisa dipastikan 100%. Jadi Belum ada pertanyaan Sifon mungkin dari kawan-kawan ada pertanyaan mengenai angklung tua atau mungkin ada masukan atau komentar, boleh. boleh Atau silakan bisa dalam bahasa Inggris. Bisa You can lagi. also ask in English if you have any questions about this type of We- old-fashioned angklung. reminds you we only have 4 We only minutes. have 4 minutes, so if you want to ask a Maybe. quick question, you can ask Tapi one juga now. kita gampang sekali dikontak, jadi tinggal hubungi kita lewat Instagram atau Facebook page di Mekar Buana. Misalnya ada kawan yang memang, oh saya ingin menambahkan instrumen abojing atau apa namanya itu gerantang dan lain-lain yang Cungkle. memang cungkle yang belum ada, itu bisa juga nanti request saja sama kita lewat Mekar Buana. Kita bisa connect ke kawan yang memang mengerti, sudah pernah bekerja sama kita untuk mengerjakan apa namanya instrumen yang kita udah rekonstruksi ini gitu. Dan dari saya minta tolong sama teman-teman di Bali yang mungkin di desanya punya gamelan angklung seperti ini, gamelan angklung tua yang berisi angklung bambu atau trompong dan sebagainya, silakan hubungi kita. Mungkin siapa tahu gendengnya hilang atau instrumennya sudah tidak dipakai, jadi kita bisa mungkin membantu dengan proses rekonstruksi. Satu lagi mungkin untuk teman-teman di luar negeri, for those of you overseas, if you have ever heard of anyone who's made recordings of this old style of angklung that has the bamboo rattles, has the trompong, recorded in East Bali perhaps earlier on in the 1920s, 1930s, please contact us and we can try to help. We can try to help these villages that used to have these sets, or that still have these sets of angklung, but they've lost their repertoire. Because a big part of what we do at Mekar Buana is reconstruction of lost music, but also reconstruction of the instruments and playing styles, techniques, and stuff like that. Ya. Jadi kawan-kawan semua boleh banget ya, bisa banget kalau karena ini project-project seperti ini kita lakukan di Mekar Buana itu sungguh adalah karena rasa keingintahuan dan juga keinginan untuk berbagi bersama kawan-kawan informasi yang memang kita udah dapatkan. Jadi kita ingin melakukan pelestarian ini bersama-sama. Jadi silahkan buat kawan-kawan yang kiranya pernah mendengar informasi di suatu desa ada kesenian yang kita sedang bicarakan pada hari ini, terus mendengar juga pernah ada angklung kocok atau jenis instrumen lainnya yang sudah punah seperti cungklik dan gerantang ini. Jadi saya minta sangat sekali kalau memang berkeinginan untuk mengajak kami, mengkontak kami, kita bisa berkunjung bersama. Nanti tangan saya dijepit. So we can, with this information, if you could help us get information from overseas in these archives, especially audio recordings, it can really help Balinese that have lost their repertoire and lost their instruments. So we really appeal to the international community. There's no use of this music sitting in archives overseas. There's a huge archive in Switzerland at Lugano, the Fonoteca, and we're trying to help Danka Sharaman to get support from the Indonesian government to bring those recordings back, repatriated to Bali. So anything that you can do overseas with connections, and there are other archives, but the Swiss archives, probably big archives, and these recordings are, some of them are You have wasting away. 7 seconds. So We probably help Bali have to with this say repatriate these bye old to recordings. everyone. I hope to see you again Gracias. next